Saya sangat percaya sesuai dengan tema dari gereja ini adalah bagaimana mengembangkan talenta atau mengembangkan karunia dalam memberikan hidup ini untuk jadi berkat. Tema saya pagi hari ini adalah Anda menjadi solusi bagi dunia ini. Saudara, banyak kali orang berpikir bahwa dunia yang menjadi solusi bagi kita. Dengan kehadiran teknologi, dengan kehadiran AI, kita berpikir bahwa itu adalah jawaban dan solusi buat masa depan manusia. Saya memberitahu kepada saudara, dunia tidak akan pernah bisa memberikan jawaban. Kalau dunia bisa memberikan jawaban, dari dulu dunia nggak ada masalah. Tetapi justru dunia tidak bisa memberi jawaban, maka kita justru membutuhkan jawaban. Jawaban yang sempurna, jawaban yang permanen, jawaban yang komprehensif. Jawaban yang betul-betul saudara bisa memberikan kepada kita jaminan di masa yang akan datang. Dan jawaban itu hanya ada pada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah pencipta langit dan bumi, dia bisa hadir dalam hidup saudara. Itu sebabnya dia bisa memberikan ide, itu sebabnya dia bisa memberikan kepada hikmat bagaimana menyelesaikan persoalan yang paling rumit di dunia ini. Itu sebabnya kenapa Raja Salomo bisa menyelesaikan begitu banyak masalah oleh karena dia melibatkan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini saudara dan saya adalah solusi bagi dunia ini. Bukan dunia yang menjadi solusi buat saudara. Coba katakan sebelah saudara, kamu itu solusinya. Haleluya. Saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10 sebuah ayat yang sangat terkenal, Yesus datang untuk memberikan hidup supaya orang yang memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu, Yesus datang bukan untuk mencuri, membunuh, membinasakan, itu setan. Tetapi Tuhan memberikan saudara hidup. Artinya hidup yang berkelimpahan, hidup yang bisa mengalir keluar, membuat orang lain mengalami kehidupan yang seperti Anda alami. Berarti kalau Anda milik Tuhan, kalau Anda memiliki Tuhan, itu artinya Anda punya hidup. Katakan amin. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu ayat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka yaitu Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah atau fruitful. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, bertambah banyak atau multiply. Penuhilah atau replenish bumi dan taklukkanlah, sabdu dan berkuasalah, have dominion atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menetapkan Adam dan Hawa, menetapkan manusia menjadi solusi bagi dunia ini. Bukan sebaliknya dunia menjadi solusi buat saudara. Salah besar kalau anak Tuhan yang katanya punya Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya masih mencari solusi dari dunia ini. Dunia bisa membantu saudara, yes pasti. Tapi jawaban yang permanen hanya ada pada satu, nama Yesus Kristus. Bisa katakan amin. Oleh karena itu saudara, kalau demikian, kalau Allah ciptakan saudara untuk bisa menguasai bumi, untuk menaklukkan bumi, enggak mungkin dia biarkan saudara tanpa ada deposit dalam hidup saudara. Nah, deposit yang ada dalam hidup saudara dan saya waktu saudara diciptakan, lahir ke dunia ini, minimal saudara punya satu talenta. Betul? Karena Tuhan tidak mau saudara bergumul tanpa bisa mengalami kehidupan yang baik. Untuk bisa menjalani kehidupan yang baik, dia berikan saudara talenta. Itu paling sedikit satu. Siapa yang percaya kita punya satu talenta paling tidak? Kemampuan, bakat, paling tidak ada satu, betul ya saudara? Lewat bakat itu, lewat talenta itu, entah seni, entah itu mungkin masak, entah itu kemungkinan kemampuan berolahraga sebagai atlet. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk bisa menjalani hidup ini, untuk bisa mencari makan, kira-kira gitu saudara. Tapi selain itu, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara, dia juga membawa karunia-karunianya. Dia memberikan karunia-karunia Roh Kudus buat saudara. Karunia yang memampukan saudara untuk bergerak secara supranatural. Di satu sisi dengan talenta, Anda bisa bergerak dengan talenta secara natural saudara. Ada orang yang bakat berkomunikasinya baik. Ada orang yang berbakat dalam menggambar, menulis dan sebagainya. Saudara, itulah talenta secara natural. Untuk apa? Untuk bisa saudara menjalani hidup dengan baik.
Tetapi saudara, selain itu Tuhan dengan Roh Kudus memberikan Anda karunia supaya Anda bisa menghadirkan sorga lewat hidup saudara. Yang orang lain tidak punya. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita perlu belajar ada beberapa karunia yang selain karunia Roh Kudus ada juga karunia yang bisa menolong saudara untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita baca Roma 12 ayat 4 sampai 8, saudara enggak ada di slide saya, tapi saya mau bacakan saja ayatnya saudara. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh. Di dalam Kristus tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, tangan sama kaki nggak bisa terpisah loh saudara. Kita sama-sama semua dalam satu anggota tubuh. Saling membutuhkan, kira-kira begitu saudara. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia atau anugerah yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, coba bilang bernubuat. Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Jadi ada orang yang dipakai dalam karunia untuk bernubuat. Jika karunia melayani, ada orang yang dipakai Tuhan untuk melayani. Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Wow, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bayangkan kalau di gereja ini, di dalam tubuh Kristus, semua peran dan semua karunia berfungsi dengan baik. Jadi ada orang yang bisa menyampaikan nubuatan, artinya pesan-pesan Tuhan yang tidak pernah kita ketahui disingkapkan melalui diri kita. Oh iya, itu bisa memberi arahan-arahan pada saudara secara supranatural buat saudara yang kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Ada orang yang dipakai itu, perlu nggak seperti itu saudara? Kita perlu orang seperti itu? Yes. Kita perlu orang untuk bisa menyampaikan nubuatan. Tapi ada juga orang yang melayani. Bayangkan kalau semuanya bernubuat nggak ada yang melayani, terus gimana? Saudara, semuanya bernubuat terus nggak ada yang melayani, ya gimana saudara? Jadi ada orang yang memang nggak dipakai dalam nubuatan, it's okay. Bukan berarti kita menyalahkan dia atau menganggap lu bisanya cuma nubuatan. Atau sebaliknya yang bernubuat, lu nggak bisa seperti apa yang aku lakukan. Nggak gitu saudara. Tapi ada orang yang bisa melayani, good. Mereka yang bisa melayani, puji Tuhan. Biarlah mereka melayani kata Tuhan di sana dan melayaninya dengan baik. Dan jika ada karunia untuk ngajar, bayangkan enggak saudara kalau enggak ada yang ngajar. Enggak ada yang tahu pengetahuan dia enggak dapat. Pengertian enggak dapat, perlu ada guru, yes. Jadi ada orang yang bisa mengajarkan langkah-langkah, prinsip-prinsip dalam hidup ini. Penting saudara. Jadi bukan cuma nubuat, bukan cuma melayani, tapi juga untuk mengajar. Bang, mungkin Anda nggak bilang saya nggak dipakai dalam nubuatan, fine. Tapi Anda bisa melayani kan? Oh, Anda merasa bahwa saya bukan untuk melayani, tapi saya lebih suka ngajar. Silakan ngajar. Saya suka bercanda di gereja saya, saudara kalau semua jadi pendeta terus siapa jemaatnya? Ya kan begitu saudara. Terus semuanya mau jadi jemaat, siapa jadi pendetanya? Kan begitu saudara. Jadi kita mesti ada saling mengisi. Coba bilang begini, saling mengisi. Katakan lagi ke sebelah saudara, saya perlu kamu. Ya, kita semua saling memerlukan saudara. Makanya ketika kita mengembangkan karunia kita masing-masing, maka tubuh Kristus diuntungkan. Gereja bertumbuh. Kita tidak bisa cuma menjadi orang Kristen pasif. Saya pernah dengar loh ya, di Jakarta maksud saya loh ya, di Jakarta bukan di Bandung saudara. Ada orang di Jakarta bilang begini, saya mah jadi orang Kristen pasif aja lah Pak, duduk aja di gereja udah cukup, yang penting saya datang. Dalam hati saya maksud lo? Setor muka. Ya kan enggak saudara, kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang pasif, tapi untuk menjadi berkat. Coba bilang jadi berkat. Paling tidak kita berdampak, berpengaruh bagi orang lain. Bagaimana kita berpengaruh? Tuhan sudah berikan kok sama saudara, baik talenta maupun karunia. Jadi enggak ada alasan bilang saya enggak punya, pasti punya. Cuman kita belum menemukan. Nah, dalam ibadah kedua nanti, saya akan bicara bagaimana saudara bisa menemukan karunia itu. Lalu di sana dikatakan lagi ada yang menasehati. Bayangkan kalau nggak ada yang menasehati. Semua jalan seenaknya. Betul ya saudara ya?
Perlu ada yang nasihatin, perlu ada yang konseling, perlu ada yang memberitahu bahwa hey, you are wrong, kamu salah. Hey, harusnya kamu nggak boleh gitu, harusnya sikap jangan begitu. Menasihati, hey, harusnya kamu baik-baik dengan orang ini dan seterusnya. Betul nggak, saudara? Perlu nggak orang yang menasihati? Yes. Lalu di sana dikatakan lagi, saudara, membagi-bagikan sesuatu. Ada orang yang suka memberi, silakan, saudara. Loh, kalau semuanya di gereja orangnya medit gitu ya, susah loh, saudara. Coba bilang medit. Ya, oke. Orang Jakarta kalau ngomong kan pelit ya. Kalau orang Jawa ngomongnya medit. Nah, saya lebih suka sama kayak aksennya orang Jawa, medit. Kenapa? Kalau kita ngomong medit, sound system pun bergetar, saudara. Coba bilang medit. Tuh, dia bergetar, saudara. Dia mengaminkan gitu loh, saudara. Hati-hati dengan yang namanya pelit. Saudara, kita tidak mau bermurah hati, tidak berbagi-bagi. Apa semua di-keep buat diri kita. Kita egois, kita tidak pernah berbagi. Gereja nggak akan pernah bertumbuh. Gereja butuh orang-orang seperti itu. Betul, saudara? Suka berbagi. Coba bilang suka berbagi. Puji Tuhan, jangan berbagi masalah doang. Kita harus bisa berbagi berkat, katakan amin. Lalu dilanjutkan lagi, saudara. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Jadi harus ada yang mimpin. Kalau semuanya nggak ada yang mimpin, chaos. Chaos. Saudara, kalau Anda melihat, saudara, binatang aja, ayam, bebek, itu kadang-kadang ada leadernya, ada pemimpinnya. Ya, saudara, demikian juga kita sebagai manusia. Kita perlu ada yang mimpin. Artinya kalau ada yang mimpin, artinya apa? Kita harus submit, kita harus bisa menundukkan diri kepada pemimpin. Kita tahu lewat pemimpin itu semua berjalan dengan baik. Semua dikoordinasi dengan baik. Kita butuh semua. Lalu di sana dikatakan bagi yang menunjukkan kemurahan hendak melakukan dengan sukacita. Ada orang yang bermurah hati, memberi tumpangan, memberi waktunya, memberi tenaganya. Kenapa enggak? Jadi setiap orang bisa berfungsi di gereja. Enggak semua orang harus berfungsinya di panggung ini. Enggak, ada orang yang harus ada di belakang layar. Tahukah saudara kalau enggak ada orang di belakang layar belum tentu jadi loh ibadah ini. Belum bisa terlaksana loh ibadah ini, saudara. Artinya apa? Setiap orang perlu untuk bisa apa? Untuk bisa melihat tujuan Tuhan di gereja Tuhan, dalam tubuh Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Yang katakan amin. Jadi saudara, kita ini bukan berpusat pada diri sendiri. Anda mesti mengerti, saudara mesti mengerti bahwa ketika kita diciptakan bukan untuk diri sendiri. Ada di sini yang pinter masak, angkat tangan. Pinter masak. Oh enggak ada ya, yang lain pada pinter makan ya. Bisa masak lah, bisa lah. Paling tidak masak air ya Pak ya. Paling tidak masak air. Ada orang bilang, dia nggak bisa masak sama sekali. Air aja keempukan katanya gitu. Saudara, saya jarang melihat seorang koki masak hanya untuk dirinya sendiri. Halo? Jarang. Saya melihat koki itu memberi makan, dia senang kalau orang disuguhin makanan, dia bilang, "Ih, enak lu, luar biasa." Langsung saudara dia bangga, betul. Makin masak dia. Oh kamu mau gak saya coba nih, saya bikin lagi ini. Oh silakan gitu, kita yang hobi makan demen kan. Haleluya. Saudara artinya apa? Koki tidak masak untuk dirinya sendiri. Kadang koki makan yang simple. Saya pernah bertanya dengan seorang arsitek. Gimana dong kalau Bapak kalau bikin arsitek bagus rumahnya gimana? Justru kadang-kadang rumah sendiri kita tidak pikirin gitu loh saudara. Oh iya. Coba lihat saudara pelukis, ada yang suka melukis? Coba lambaikan tangan, ada yang suka melukis? Oke. Kalau saudara melukis, saya nggak pernah melihat pelukis melukis gambarnya sendiri. Waktu sedih dia gambar wajahnya. Waktu ketawa dia gambar wajahnya. Waktu aktivitas dia gambar wajahnya. Enggak ada gitu saudara. Itu namanya narsis ya. Betul enggak saudara? No, enggak. Tapi dia gambar sesuatu yang mana orang lain bisa nikmati gambarnya. Enggak ada juga orang yang menari untuk dirinya sendiri. Tapi dia menari supaya orang lain bisa diberkati dengan tarian dia. Betul enggak begitu? Artinya apa?
Ketika Anda mengerti ini bahwa karunia, talenta untuk orang lain, maka kita akan mulai belajar jadi berkat dan tidak hanya melihat diri kita. Tapi kita bisa melihat bagaimana diri kita memberkati orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat 1 Timotius 4 ayat 14-15 nggak ada juga di slide saya mau bacakan buat saudara. Di sana dikatakan jangan lalai dengan dalam mempergunakan karunia. Jangan lalai. Jadi semua karunia talenta saudara jangan lalai, jangan diabaikan. Setan tidak mau Anda berfungsi secara maksimal. Setan tidak mau Anda bisa berperan secara maksimal. Tapi saudara, Alkitab mengatakan jangan lalai. Kalau jangan lalai artinya apa? Jangan diabaikan. Jangan lalai apa artinya? Jangan dibiarkan itu karunia. Jangan dibiarkan itu talenta. Saya kalau tanya pastilah semua di ruangan ini kepingin jadi berkat ya. Betul ya? Kepingin jadi jawaban bagi orang lain. Betul. Saudara, caranya adalah temukan talenta, kembangkan talenta saudara, karunia saudara temukan, kembangkan, praktekkan, saya percaya Anda jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bukan cuma sekadar bicara soal duit. Jadi berkat bukan cuma sekadar hadir di gereja. Tapi jadi berkat adalah bagaimana hidup ini bisa berperan bagi orang lain. Karena saudara tahu Anda hidup bagi Tuhan. Betul ya? Ada tujuan hidup itu ya saudara. Lalu dikatakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semuanya. Artinya apa? Perhatikan karunia itu. Baik-baik kalau Anda gunakan. Hidup di dalamnya supaya apa katanya? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi saudara, Anda bisa mengalami kemajuan di dalam pelayanan saudara, dalam kerohanian saudara, justru pada waktu Anda menggunakan karunia. Saya ulangi ya, kemajuan saudara, kerohanian saudara, pelayanan saudara, pengenalan saudara akan Tuhan terus makin mengalami kemajuan justru saat Anda tidak mengabaikan karunia. Saat Anda mulai mempraktekkan karunia saudara, justru pertumbuhanmu akan kelihatan. Anda akan melihat lewat pelayanan di mana karunia Tuhan ada pada saudara, anugerah, kasih karunia akan melimpah dalam hidup saudara. Urapan akan ada pada saudara. Pengertian-pengertian baru Anda akan temukan saat Anda melayani. Anda mulai bertemu dengan orang-orang yang Anda layani dan mereka jadi berkat. Mereka diberkati dengan pelayanan saudara. Maka Anda punya pengaruh makin besar. Anda punya impact kepada orang lain makin besar. Lewat karunia yang Tuhan berikan pada saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, lihatlah orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Mereka bertemu atau berdiri di hadapan raja-raja, kata Amsal. Bukan kepada orang kecil, tapi kepada raja-raja. Kenapa? Karunia itu mengangkat saudara. Daud siapa sih? Daud nggak ada bukan siapa-siapa. Tapi talenta dia adalah nyanyi. Talenta dia adalah main kecapi. Dia menyembah Tuhan. Dia mengangkat hatinya kepada Tuhan. Tuhan angkat dia. Nggak ada yang kenal. Dia hanya seorang yang menggembalakan beberapa domba saja. Di padang nggak ada yang lihat. Dulu belum ada sosial media. Kalau sekarang ada IG. Oh ya, sekarang dikit-dikit IG story kan gitu ya. IG story, lalu Facebook lah, lalu TikTok lagi gitu kan begitu saudara. Sehingga membuat orang jadi tahu, dulu nggak ada. Tapi Daud Tuhan kenal dia. Itu sebabnya Tuhan angkat dia. Maka Tuhan berkata bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun. Datangnya promosi, Allah adalah hakim yang adil. Yang satu ditinggikan, yang satu direndahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, kalau Anda mau melihat progresif, Anda mau melihat Anda meningkat, Anda mau melihat hidupmu jadi berkat, kembangkan karunia itu. Coba sikut sebelah saudara, kembangkan karuniamu. Oh haleluya. Amen saudara. Nah saudara, dalam slide saya berikutnya, saya sampaikan soal saudara begini. Anda adalah solusi atas hidup ini dan dengan mempraktekkan karunia melalui pelayanan. Jadi bagaimana karunia-karunia saudara bisa dipraktekkan? Salah satu cara untuk mempraktekkan karunia saudara adalah melalui pelayanan. Di Jakarta nih ya, di Jakarta loh. Ada orang kalau disuruh pelayanan diajak, ayo ikut pelayanan. Ah nanti dulu dah, saya masih sibuk gitu loh.
belum ada waktu. Pernah dengar orang ngomong begitu? Pernah enggak sih? Pernah ya? Atau sering? Di Jakarta, maksud saya di Jakarta. Di sini enggak ada, ya. Enggak ada di sini. Yang ada di mana? Di sana sini begitu. Di sana sini maksud saya gitu. Saudara, kalau kita disuruh pelayanan seolah-olah waktu kita akan habis. No. Anda salah ngerti. Saya mau beritahu saudara. Dengan Anda melibatkan diri dalam pelayanan, Anda akan makin belajar banyak dibukakan tentang hidup oleh Tuhan. Lewat pelayananmu. Justru lewat pelayananmu, Anda akan melihat bagaimana Tuhan hadir di tengah pelayananmu. Dan ketika Anda melayani dan Anda melihat Tuhan hadir, maka imanmu akan tumbuh lewat pelayananmu. Ketika lewat pelayananmu imanmu tumbuh, maka waktu Anda bekerja, iman yang bertumbuh dalam pelayanan itu bisa Anda praktekkan dalam pekerjaanmu. Dan itulah yang membuat pekerjaanmu juga naik, naik, dan naik. Bahkan tanpa sadar karena Anda sudah terbiasa dalam tanda kutip melayani dengan anointing, dengan urapan Tuhan melalui pelayanan. Maka saat Anda bekerja, urapan yang sama akan turun bekerja dalam pekerjaan saudara. Membuat pekerjaanmu yang rumit bisa Anda selesaikan. Bukan karena Anda, tapi karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena kita terlibat dalam pelayanan. Banyak orang berpikir kalau kita melayani kita buang waktu. Tidak saudara. Tapi justru ketika Anda melayani, Anda memberi hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Anda belajar dari yang lain. Di situ saudara dibentuk dan dibangun. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Oleh karena itu saudara, terlibatlah dalam pelayanan mengembangkan karuniamu. Coba sikut sebelah saudara, terlibat dalam pelayanan. Coba begitu saudara. Haleluya. Apapun yang Anda bisa layani. Anda enggak harus jadi full time. Loh saya juga berkata di gereja saya, kalau semuanya full time terus siapa? Gimana enggak semua harus full time. Tapi yang pasti kita full heart ya. Full heart, sepenuh hati dan melayani. Nah mari kita melihat kenapa melayani itu penting buat saudara dan saya. Melalui karunia-karunia ini. Yang pertama, kita akan lihat saudara dan saya diciptakan, diselamatkan dan dipanggil untuk melayani. Saudara diciptakan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dan dipanggil untuk melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani. Jadi Anda mesti mengerti Anda diciptakan untuk melayani. Apa Tuhan bilang? Taklukkan segala bumi ini. Ada pelayanan di situ, ada unsur pelayanan di sana. Dan Anda diselamatkan ketika Anda hidup dalam dosa, kita masih dalam dosa. Yesus datang menyelamatkan saudara, bukan saudara untuk nunggu sorga, tidak. Tapi ketika Anda diselamatkan, pakai hidup ini, pakai hidup yang sudah dipulihkan ini untuk bisa melayani orang lain. Sehingga Anda tidak hanya terima Yesus juru selamat, duduk di gereja nungguin sorga, enggak. Tapi ketika Anda terima Yesus juru selamat, diselamatkan, dipulihkan, hidup yang dipulihkan, jadi kesaksian, jadi berkat bagi orang lain. Maka kematian Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Halo, amin. Itu sebabnya Anda juga nggak bisa bilang, oh saya masih terlalu muda, saya terlalu tua, enggak. Siapapun karena Tuhan mau pakai anak-anak muda. Anak-anak kecil, orang muda, termasuk orang tua. Haleluya. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 saya bacakan buat saudara. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara diciptakan oleh Kristus, dibuat oleh Tuhan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan itu. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan saudara pekerjaan sebelum Anda lahir bahkan. Oh kok bisa? Bisa. Siapa yang suka nonton film? Gak ada juga. Wah luar biasa ini. Coba siapa yang suka nonton film? Oke. Apalagi kalau Anda Marvelist. Ya. Ada yang memang pokoknya Marvel aja nomor 1 gitu ya. Saya sama istri juga suka nonton saudara. Terakhir Mission Impossible ya.
nonton film Marvel. Nonton film Marvel. Udah selesai nih, terus ada tulisan nama-nama begitu panjang, gak pulang-pulang loh. Bener gak yang suka nonton Marvel? Coba saya mau tanya, betul gak? Gak pulang, kenapa? Karena Anda tahu, habis gini masih ada lagi tuh cerita pendek tentang yang akan datang, betul gak? Kok bisa? Karena sutradara tahu habis ini mau apa. Seorang sutradara tidak menentukan pemainnya dulu, tapi membuat ceritanya dulu, bikin storyboard. Ceritanya mau berakhir di mana, lanjutannya gimana, dia bikin dulu. Ceritanya dia udah tahu dari awal, cerita akhirnya dari awal dia sudah tahu. Itu sebabnya Allah adalah sutradara kehidupan. Dia berkata dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah tahu akhir dari awal. Nah, sutradara yang baik setelah dia buat semua cerita, ada pemain-pemain. Katakan kalau ini bukan Marvel, ini ada cerita yang lain. Adalah Joker dengan yang namanya Batman, saudara. Nah, ketika Joker, saudara, dia berperan, maka dia harus cari pemain yang betul-betul bisa memerankan Joker. Betul? Tahukah saudara, Tuhan lagi bikin cerita sampai akhirnya nanti di bumi ini. Dan dia tahu pemain yang mana yang harus dimunculkan. Pekerjaan apa yang dia harus lakukan. Saudara termasuk di dalamnya. Saudara harus tahu, saudara direkrut oleh sutradara kehidupan ini yang namanya Tuhan. Anda diciptakan bukan sebagai sebuah kebetulan. Nggak ada. Tuhan ciptakan karena Tuhan planning buat saudara untuk bisa melayani bersama dengan dia. Tapi Alkitab berkata, di sana dikatakan bahwa dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Saudara diciptakan, diselamatkan, dipanggil untuk melayani. Makanya ada lagu, melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Betul gak? Ya itu lagu lama sih. Kalau anak-anak muda belum tentu tahu lagu itu. Tapi lagu lama selalu jadi lagu baru buat anak muda. Iya kan? Gitu saudara. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau demikian Tuhan sudah tentukan saudara untuk melayani. Makanya dia berikan karunia, makanya dia berikan talenta. Lewat itu Anda bisa jadi efektif, lewat itu Anda bisa jadi berkat. Yang mau jadi berkat katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani sesama. Kita hidup untuk bisa melayani sesama. Gak pernah Tuhan menciptakan saudara untuk hidup sendirian. Kenapa? Karena dari awal Alkitab sudah bilang kok. Hari pertama Tuhan ciptakan sesuatu baik. Sampai hari kelima baik. Hari keenam Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Baik, sungguh amat baik. Klimaks tuh. Tapi setelah itu anti klimaks. Apa anti klimaksnya? Tuhan bilang tidak baik. Manusia itu seorang diri. Tidak baik. Gak bagus seorang diri. Coba ketawa sendiri, emang bagus? Mana bagus? Ngomong sendiri gitu, mana bagus? Nggak ada yang bagus. Ketawa sendiri, ngakak sendiri, ngomong sendiri. Itu bikin orang takut itu. Gak baik sendirian. Maka Tuhan berikan Hawa buat Adam. Artinya apa? Tuhan mau saudara dan saya menjadi makhluk sosial di mana Anda berada di situ Anda jadi berkat. Kenapa saudara dan saya disebut terang dunia dan garam dunia? Supaya saudara menggarami dunia lewat hidup menjadi berkat. Kenapa perumpamaan kerajaan disebut kita itu adalah ragi? Seperti ragi yang menyusup dalam kehidupan. Yang membuat orang lain tiba-tiba terpengaruh dengan ragi itu. Supaya saudara dan saya jadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani. Kalau diperintahkan gak ada pilihan, taat. Halo? Kalau perintah oleh Tuhan gak ada alasan untuk bilang tidak, taat. 1 Petrus 4 ayat ke-10 firman Tuhan bilang apa? 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain.
Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi layani, Tuhan bilang perintah Tuhan layani. Coba bilang layani. Tentu ada pengajaran yang lain yang harus membekali saudara dalam pelayanan adalah hati hamba tentunya. Saya nggak bahas di sini. Tapi prinsip utamanya kita adalah melayani. Lewat Anda melayani, justru Anda akan melihat bagaimana diri Anda dipakai dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya percaya yang di dalam ruangan ini, kalaupun ada yang melalui streaming, tidak ada satu orang pun yang hidup tidak mau bermanfaat. Betul? Kita tidak suka dimanfaatkan orang lain. Memang nggak ada orang yang mau dimanfaatkan orang lain. Tapi kita mau bermanfaat bagi orang lain. Sampai di sini Anda setuju? Kita nggak mau dimanfaatkan orang lain. Enak aja hidup gue dimanfaatkan orang lain. Tapi Anda pasti kepengen bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana Anda bisa bermanfaat dengan orang lain kalau Anda nggak melayani? Kalau hanya cuma sendiri. Ayo saya ajak saudara pagi hari ini. Bergerak bersama-sama dalam melayani. Amin. Gereja butuh saudara. Bandung butuh saudara. Jawa Barat butuh saudara. Lewat apa? Lewat karunia-karunia Tuhan dalam hidup saudara. Yang sudah didepositkan dalam hidup kita. Coba sekali lagi bilang, jangan sia-siakan. Yang ketiga, dibekali karunia dan kemampuan untuk melayani. Selain Anda diciptakan untuk melayani, selain Anda diperintahkan untuk melayani, tapi saudara juga dibekali oleh karunia dan kemampuan ilahi dari Tuhan untuk saudara bisa melayani. Saya percaya saudara, kalau Anda sebagai seorang ayah menyuruh anak melakukan sesuatu, Anda tahu anakmu pasti bisa, betul? Kalaupun tidak bisa hanya bagian-bagian kecil yang dia akan diskusikan sama ayahnya, pasti dia bisa. Tuhan gak mungkin suruh saudara melayani kalau dia tidak tahu kalau Anda bisa. Kenapa dia tahu Anda bisa? Karena dia bekali saudara. Dia bekali saudara dengan talenta, dia bekali saudara dengan karunia, dengan kemampuan. Yang Anda sendiri tidak mampu. Kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan pada saudara tidak mampu. Saudara tahukah saudara ketika Tuhan berkata kepada Musa, bebaskan bangsa Israel. Emang Musa pertama mau? Enggak. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak petah lidah, dia tidak bisa ngomong lancar. Tahu nggak bisa ngomong lancar, ngebrebet gitu. Tahu ngebrebet gak saudara? Kalau bahasanya ngebrebet. Kalau ngomong gitu. Dia tahu dia tuh terbatas, dia nggak berani. Kenapa dalam benak dia? Mungkin ini kan imajinasi saya sebagai seorang pembicara ya, pendeta ya, pengkhotbah. Jadi dia mungkin membayangkan gini, saya nanti kalau ketemu Firaun, saya ngomongnya Vivi gitu. Takut juga nanti Firaun bilang, nama gua bukan Vivi, kan begitu. Dia merasa dia tidak mampu. Tapi dia lupa, Tuhan sudah memberi kemampuan. Kalau dia memanggil saudara, dia memampukan saudara. Ada dalam quotation bahasa Inggris enak nih. God does not call the qualified, but He qualified the call. Tuhan tidak memanggil orang yang punya kualifikasi tertentu terlebih dahulu. Nah, tapi ketika dia memanggil saudara, dia akan memberikan kualifikasi itu untuk Anda mampu untuk mengerjakan tugas itu. Saya percaya kalau Anda dipanggil oleh Tuhan untuk melayani saudara, Anda pasti dibekali oleh Tuhan dengan karunia-Nya untuk bisa melayani. Enggak ada yang namanya enggak dibekali. Betul enggak saudara? Pasti. Makanya Tuhan berkata apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa dinamis, kuasa yang datang dari Tuhan. Karunia disertai dengan kuasa Allah, itu dahsyat ledakannya. Mari kita lihat satu ayat, 1 Korintus 14 ayat 26. Oh haleluya, praise the Lord. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul seperti begini, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Coba bilang, mempersembahkan sesuatu. Ayo sekali lagi, mempersembahkan sesuatu. Ayat ini tidak bilang begini. Kalau kamu berkumpul
hendaklah masing-masing mengambil sesuatu. Oh, come on. Apa katanya? Mempersembahkan. Tidak ada ayatnya yang bilang kalau saya datang ke gereja dapat sesuatu. Kalau kita nggak ngerti ayat ini, saya boleh terus terang? Pernah nggak sih Anda dengar jemaat ngomong begini? Saya ke gereja hari ini nggak dapat apa-apa. Nggak tahu, saya nanya aja saudara. Pernah dengar nggak? Orang bilang gitu. Saya nggak dapat apa-apa. Pujiannya nggak ngangkat gitu. Pendeta khotbahnya kurang jelas. Ibadahnya kok kurang enak. Pernah dengar gitu? Pernah? Maksud saya bukan saudara, saya pernah tanya, Anda pernah dengar orang ngomong begitu? Saya nggak dapat apa-apa. Kenapa orang bilang begitu sih? Karena orang konsepnya datang ke gereja mau dapat sesuatu. Tapi ada ayatnya emang begitu. Ayatnya bilang kalau kita ngumpul kita ngapain? Coba bilang sebelah saudara, udah jelas coba kita. Udah jelas belum? Mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan apa? Nah, kita melihat ayat firman Tuhan bilang, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain ngajar, atau pernyataan Allah, karunia-karunia Roh Kudus, atau karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Paulus sedang bilang gini, kalau ngumpul sama-sama, masing-masing bawa sesuatu dari talentanya, dari karunianya, untuk apa? Membangun. Bukan mengambil. Kalau Anda datang ke rumah orang tua, kalau Anda sudah menikah, datang ke rumah orang tua, Anda harapannya apa? Pasti mikir, kita mau bawa apa buat papa mama kita, betul kan? Makanan kesukaan dia kah? Kita bawa sesuatu. Gak ada anak yang datang ke rumah orang tua, ngambil sesuatu dari orang tuanya. Kulkas diambil, TV diambil. Ya kan enggak saudara. Artinya apa sih? We give. Kekristenan itu memberi sebenarnya. Kita belum mengerti kekristenan sampai kita ngerti pemberian. Kalau saya ngomong pemberian bukan soal duit melulu. Tapi memberi hidup, memberi perhatian, memberi waktu, memberikan talenta saudara, karunia saudara bagi orang lain. Anda mau nggak melihat orang yang terikat mengalami kemerdekaan? Coba saya mau tanya, Anda mau lihat itu? Anda mau lihat nggak orang-orang yang mau bunuh diri nggak jadi lalu dipakai Tuhan? Mau lihat itu enggak? Anda mau lihat gak orang-orang yang hidupnya susah, orang-orang yang hidupnya miskin, tiba-tiba mengalami terobosan oleh karena pertolongan saudara, lalu dia bisa menjadi seorang yang berhasil. Mau lihat itu enggak? Saudara, Anda adalah bagian dari solusi itu. Kita bukan bagian dari masalah, tapi kita bagian dari solusi bagi masyarakat yang ada. Lewat apa? Talenta saudara. Orang dunia tidak punya, saudara dan saya punya itu. Karena Tuhan sudah depositkan dalam hidup saudara. Itu sebabnya gereja jadi jawaban. Church is the answer. Gereja bukan cuma sekedar ibadah. Yes, ibadah penting untuk membangun. Tapi gereja menjadi jawaban di masyarakat. Lewat apa? Lewat hidup saudara. Halo, amin. Saya sangat percaya Tuhan sedang membangkitkan gereja-gereja di akhir zaman yang full, penuh dengan karunia-karunia Tuhan sepenuhnya. Tidak tanggung-tanggung. Akan ada ledakan besar di hari-hari terakhir. Dalam kegerakan terakhir, the last movement, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya ada banyak orang akan dilengkapi oleh Tuhan dengan karunia yang dahsyat. Dan akan mulai bangkit, mulai dari anak-anak, anak muda sampai orang tua. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak saudara. Jadilah orang-orang yang bukan hanya mau diberkati, tapi memberkati. Bukan hanya jadi orang yang hanya mau mengambil, tapi memberi sesuatu. Bukan hanya menjadi orang yang duduk diam, pasif. Datang ke gereja pulang. Tidak, bukan cuma itu. Tapi jadi orang untuk bisa jadi berkat. Kalau Anda tidak jadi berkat di gereja, tapi paling tidak Anda menjadi berkat di mana Anda berada. Itu sebabnya saudara ada sebuah buku dulu yang sangat terkenal. Anointed for Business. Diurapi untuk bisnis.
Saya sangat percaya saudara, bagi Anda yang ada di marketplace, di dunia kerja, Tuhan juga mau pakai saudara. Katakan amin. Siapa yang mau siap diberkati Tuhan dan memberkati orang lain? Coba kasih tos kiri kanan saudara, pakai itu karunia, kembangkan itu karunia. Oh haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, haleluya.